Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat FI yang berbahagia. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Rindu Fajar Islami dalam kanal Zona Riset Ilmiah. Insyaallah wadah ini sebagai salah satu ajang sharing, berbagi terkait dengan publikasi ilmiah maupun penelitian, baik itu dipublikasikan di Scopus maupun di Sinta. Nah, topik kita pada pembahasan kali ini, kita akan mencoba untuk berbagi terkait dengan metodologi riset sebuah pengantar. Jadi, yang namanya riset ini pasti tidak bisa dilepaskan dari metodologi. Semakin baik kita mempersiapkan dan merancang desain penelitian, ditunjang dengan metodologi yang tepat, yang baik, tentu hasilnya akan semakin bagus. Begitupun sebaliknya. Tanpa metodologi yang tepat, yang benar, tentu riset yang dilaksanakan bisa berujung hasil yang kurang memuaskan. Nah, oleh sebab itu, penting bagi kita untuk setidaknya kita memahami lah apa yang menjadi prinsip-prinsip dasar, apa yang menjadi pengantar awal dalam memahami metodologi riset. Dalam pembahasan kali ini tentu ada beberapa penekanan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kita akan coba melihat ya definisi dari metodologi riset. Kemudian tujuan-tujuan dari sebuah penelitian, lalu pendekatan-pendekatan apa saja yang dilakukan dalam melaksanakan sebuah penelitian, dan kemudian tahapan-tahapan. Kita awali dari definisi. Apakah riset itu? Nah, ini. Riset is a process of inquiry and investigation. It is systematic, methodical, and ethical. Research can help solve practical problems and increase knowledge. Jadi yang namanya penelitian itu adalah sebuah proses ya. Proses untuk apa? Proses untuk menyelidiki, melakukan observasi, kemudian kita melakukan investigasi. Dilakukan secara sistematik ya. Artinya yang namanya penelitian itu ada langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Yang tentunya hal ini sudah dirumuskan oleh para sarjana, sehingga penelitian yang kita angkat akan lebih mudah untuk menghasilkan satu gambaran besar terkait dengan hasil riset yang kita laksanakan di lapangan. Selain itu, penelitian ataupun riset yang baik tentu harus ditunjang dengan metodologi dan etika ya. Jadi etika penelitian ini sangat penting. Mengapa demikian? Karena terkadang ketika kita tidak berpijak pada etika-etika yang baik, hasil riset yang bagus bisa jadi malah menimbulkan konflik of interest ya. Bagaimana ada satu konflik kepentingan dalam tubuh para peneliti itu sendiri ya.
Atau bisa jadi hal ini bisa sedikitnya kita mensudut pandangkan kurang baik terhadap sebuah lembaga ataupun organisasi. Jadi etika sangat penting untuk dijaga. Lalu kemudian research can help solve practical problem and increase knowledge. Nah, penelitian juga ini dapat membantu untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan ataupun problematika praktis dan dalam rangka meningkatkan pengetahuan. Jadi sekali lagi yang namanya riset itu pertama harus dilakukan secara sistematis, menyelidiki sesuatu, baik itu fenomena maupun hal-hal baru yang mungkin belum tergarap oleh pengetahuan yang ada, riset yang ada, kemudian dilakukan secara beretika dan dengan metodologi. Tentunya diharapkan dengan penelitian ini kita mampu memberikan satu solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan bisa jadi dalam rangka meningkatkan pengetahuan. Dalam melaksanakan riset tentu ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh seorang peneliti. Yang pertama, bisa jadi peneliti ingin mereview atau mensintesis pengetahuan yang ada. Contohnya seperti apa? Misalkan dalam wilayah pendidikan agama, kita coba melakukan satu studi penelitian, ingin mereview apakah teori-teori yang ada pada saat ini sudah mendukung terhadap perkembangan para siswa di era modern. Nah, silakan kita melakukan kajian untuk mereview teori-teori yang ada, pengetahuan-pengetahuan yang ada. Kita review, kemudian kita sintesis ulang, sehingga diharapkan menjadi satu pengetahuan baru yang bisa bermanfaat tentunya dalam rangka mengembangkan kecerdasan siswa maupun karakter. Kemudian yang kedua, investigate existing situation or problem. Penelitian juga dilakukan bertujuan untuk menginvestigasi situasi maupun problematika yang ada ya, yang aktual. Contohnya misalkan di zaman sekarang ada fenomena serba instan dengan kejadian katakanlah investasi-investasi yang merugikan masyarakat. Saya kira ada satu wacana yang bisa jadi muncul dari akumulasi fenomena tersebut. Yaitu apa? Yaitu adanya wacana instant rich ya. Bagaimana zaman sekarang banyak orang yang terobsesi untuk menjadi orang kaya secara instan. Mungkin karena melihat banyak figur, kemudian dikembangkan oleh media, sehingga masyarakat kurang jernih, kurang kritis dalam menyikapi suatu informasi. Ya tentunya banyak yang terhipnotis dengan strategi-strategi marketing tersebut. Silakan Anda lakukan penelitian untuk melihat sejauh mana wacana instan ini berkembang di masyarakat. Ataupun misalkan bisa saja ada fenomena child free. Bagaimana ada satu kecenderungan sebuah keluarga
bercita-cita untuk tidak memiliki anak, ya, silahkan lakukan penelitian. Apa yang menjadi motivasi mereka? Bagaimana proses eksekusi dari pertimbangan-pertimbangan yang mereka lakukan? Apa dampaknya? Kemudian apa tantangan-tantangan yang akan mereka hadapi ketika mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak? Silahkan. Kemudian penelitian juga bisa bertujuan untuk provide solution to problems, menyediakan sebuah solusi bagi suatu permasalahan. Memang kebanyakan penelitian diharapkan mampu memberikan ruang penyelesaian terhadap permasalahan yang ada. Saya pernah mempublikasikan sebuah penelitian terkait dengan bagaimana menciptakan karakter yang religius melalui pembelajaran online, ya. Nah, rupanya dari penelitian yang saya lakukan itu ada beberapa temuan. Salah satunya adalah bagaimana pembelajaran yang dilakukan secara online tentu harus ada strategi-strategi khusus, karena para siswa maupun mahasiswa berpeluang untuk mengikuti perkuliahan padahal mereka katakanlah tidak sedang mendengarkan penjelasan dari guru maupun dosen seperti itu. Nah, jadi dengan adanya strategi-strategi yang tepat, seperti misalkan diberikan pengarahan di awal perkuliahan, kemudian diberikan topik-topik yang akan dibahas, itu juga menjadi salah satu strategi, ya. Atau di zaman sekarang ada misalkan kasus-kasus yang berkaitan dengan keharmonisan dalam rumah tangga. Bagaimana ekonomi berdampak terhadap tingkat perceraian. Nah, itu bisa saja kita coba lakukan penelitian, tujuannya untuk menyediakan solusi. Bagaimana membangun ekonomi keluarga sehingga dengan hal tersebut diharapkan keluarga menjadi lebih kokoh, mampu bersabar terhadap problem-problem yang dihadapi oleh mereka. Kemudian explore and analyze more general issues. Penelitian ada juga yang bertujuan dalam rangka mengeksplorasi dan menganalisa, ya, isu-isu umum yang berkembang di masyarakat. Lalu ada juga construct and create new procedures or system. Bagaimana penelitian bertujuan untuk mengkonstruksi dan membuat sebuah prosedur baru atau sebuah sistem baru. Seperti yang terjadi di zaman sekarang. Bagaimana pembelajaran online, e-commerce. Nah, ini berkembang di masyarakat sehingga menarik minat para sarjana untuk melakukan penelitian terkait dengan prosedur maupun sistem keyakinan ataupun sistem transaksi. Nah, silahkan bisa. Kemudian explain new phenomenon. Dengan penelitian kita juga bertujuan untuk menjelaskan lebih jauh, mengkaji lebih komprehensif terkait dengan fenomena baru yang muncul di masyarakat. Kemudian generate new knowledge. Dengan penelitian tentu bisa mengenerate pengetahuan yang baru. Nah, memang kalau kita ingin berbicara pengembangan keilmuan, menciptakan pengetahuan-pengetahuan yang baru, ya mau tidak mau harus dilaksanakan melalui sebuah riset, sebuah penelitian.
Lalu kemudian yang terakhir, or a combination of any of the above. Jadi bisa saja tujuan penelitian adalah kombinasi dari poin-poin yang telah tadi disebutkan. Misalkan ada satu kasus, dari satu kasus ini kita mencoba untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan menghadirkan satu solusi baru. Kemudian dengan solusi baru tersebut itu menghasilkan satu pengetahuan maupun teori baru. Nah, tujuan-tujuan penelitian ini, ini sedikit disinggung oleh Collis and Hashi ya dalam penelitiannya tahun 2003. Nah, kemudian yang selanjutnya dalam penelitian tentu ada pendekatan-pendekatan riset. Ada 3 setidaknya. Yang pertama adalah kuantitatif kualitatif, bisa dengan pendekatan applied basic, atau juga bisa menggunakan pendekatan deduktif dan induktif. Kita jelaskan lebih jauh apa ketiga kategorisasi dari pendekatan riset ini. Yang pertama, kuantitatif dan kualitatif riset. Kuantitatif, the emphasis of quantitative research is on collecting and analyzing numerical data. Jadi penekanan riset kuantitatif ini titik tekannya ada pada koleksi dan menganalisis dari sederetan angka-angka numerik. Dan tentunya dari data-data yang ada, kita lebih berfokus, mengkonsentrasikan fokus kita untuk apa? Mengukur skala ya, kemudian range, ukuran, kemudian frekuensi dari sebuah fenomena. Nah, jenis riset kuantitatif ini biasanya ini sulit untuk diawali di awal ya. Artinya dalam menentukan desain, kemudian metodologi, kita harus jeli dan harus tepat dalam menyiapkan instrumen-instrumen. Tapi biasanya ketika hal itu dilakukan, hasil akhir itu akan lebih mudah untuk dipresentasikan, dipaparkan secara statistik. Adapun kualitatif ini karakteristiknya adalah more subjektif ya, in nature dan kuantitatif. Terkadang ini lebih subjektif ya, natural dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Dan ini tentu lebih menekankan terhadap subjek, aspek dari sebuah subjek penelitian dengan fokus terhadap values, nilai, attitudes, kemudian tindakan, ataupun bisa saja persepsi. Nah, kualitatif biasanya dalam menetapkan instrumen itu akan lebih mudah metodologi di awal. Tapi di akhir, ketika data-data tersebut terkumpul, diperlukan yang namanya satu perhatian khusus untuk menginterpretasi, menafsirkan dari data-data yang ada sehingga diarahkan untuk menemukan satu temuan baru ya. Kemudian ada juga pendekatan basic atau applied research. Tujuan basic research ini sebetulnya untuk mengimprove knowledge ya secara general. Jadi untuk mengimprovisasi ya, meningkatkan pengetahuan secara general tanpa adanya beberapa maksud ya. Berbeda dengan applied research. Memang ini didesain dari awal untuk diaplikasikan ya temuan tersebut terhadap beberapa situasi yang partikular.
Jadi basic ini lebih kepada pengembangan pengetahuan secara general. Kalau applied research, bagaimana teori-teori yang ada kita coba terapkan dalam sebuah situasi. Kemudian ada deduktif dan induktif research. Pendekatan ini deduktif itu bermula dari general ideas to particular situation. Jadi mengawali dari ide secara general atau teori secara umum, kemudian diarahkan kepada situasi spesifik. Induktif itu kebalikannya. Mulai dari particular situation, kemudian dari situasi tertentu, dari problematika tertentu, itu diperluas ya menjadi sebuah gagasan baru. Kemudian metodologi ini dalam salah satu jejak pendapat Collis and Hasse biasanya mengkonsentrasikan terhadap 5 jenis ya, 5 jenis pendekatan. Why you collected certain data? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana Anda mengumpulkan data-data yang ada. Lalu selanjutnya what data you collected? Data apa yang Anda kumpulkan? Kemudian where? Ya, di mana Anda kumpulkan data tersebut? Bagaimana how? Bagaimana Anda mengumpulkannya? Lalu how you analyze it? Bagaimana Anda menganalisa data? Nah ini. Jadi metodologi itu tidak terlepas dari pertanyaan-pertanyaan penting ini. Ketika kita ingin mengangkat katakanlah fenomena child free, pertanyaannya adalah why ya, mengapa? Apa yang menjadi motif? Apa yang menjadi latar belakang? Sehingga topik tersebut layak untuk diangkat ya. Kenapa child free? Ini harus kita laksanakan penelitian. Tujuan untuk apa? Bisa jadi kita ingin mengkaji seberapa jauh sih di kalangan para milenial terhadap gagasan child free ini. Kemudian what data you collected? Data yang seperti apa yang Anda kumpulkan? Nah, siapa yang akan Anda observasi? Nah, ini harus dijelaskan. Mengapa mereka dipilih? Ya. Where you collected it? Di mana mereka dikumpulkan data-data tersebut? Bagaimana Anda mengumpulkannya? Apakah dengan cara kuesioner? Apakah dengan menggunakan wawancara dan yang lain sebagainya? How you analyze it? Bagaimana Anda menganalisa data-data yang ada tersebut? Kemudian yang selanjutnya, nah riset metodologis ya, itu dalam filsafat penelitian setidaknya dibagi dua. Ada positivistik, ada fenomenological. Positivistik ini lebih kepada survei, kemudian experimental studies, longitudinal studies, cross-sectional studies. Kalau fenomenologi ada case studies, action research, ethnography, participate inquiry, feminist perspective, grounded theory. Nah nanti insya Allah kita akan coba jelaskan lebih jauh di kesempatan-kesempatan yang lainnya. Nah yang terakhir, tahapan-tahapan penelitian. Jika Anda termotivasi untuk melaksanakan penelitian, ada langkah-langkah fundamental yang harus dibangun agar penelitian kita bisa menghasilkan satu hasil yang bagus, temuan yang baik. Yang pertama adalah kita establish a general field of interest ya. Kita coba bangun satu wilayah umum ya dari apa yang menjadi ketertarikan kita.
Anda bisa mendiskusikan dengan supervisor, dengan tutor, dengan dosen, dengan guru ataupun yang lainnya. Nah, kira-kira apa ya wilayah apa yang ingin Anda fokus? Bisa saja misalkan pendidikan agama Islam, atau misalkan pendidikan sosial, atau misalkan Anda ingin melakukan kajian keagamaan. Bebas. Kemudian yang selanjutnya, ketika Anda sudah memiliki minat terhadap satu wilayah, lakukan langkah yang kedua. Jadi background reading on the subject. Nah, jadi Anda harus gemar membaca ya. Membaca literatur-literatur yang ada, penelitian-penelitian yang sudah dipublish, sehingga dengan Anda mengetahui hal tersebut, Anda akan semakin paham apa yang belum dilakukan oleh peneliti. Kira-kira apa yang menjadi concern Anda yang ini bisa berkontribusi terhadap pengembangan keilmuan Anda. Lalu langkah yang selanjutnya, ketika ide tersebut sudah ada ya, kemudian coba ya arahkan ide Anda itu menjadi satu topik konkret dalam proposal penelitian. Nah, dibantu juga dengan apa? Dengan Anda mencoba mengasumsikan ya, kira-kira apa metode yang tepat ya? Apakah kuesioner atau observasi atau review atau apapun itu. Kemudian setelah itu baru kita menyiapkan tools ya, informasi. Di antaranya adalah kuesioner, interview ya, apa saja instrumen penelitian, pertanyaannya seperti apa saja. Lalu yang selanjutnya, collection, analyze, and interpretation of research data. Setelah itu kita coba mengumpulkan data, kita terjun ke lapangan, kita datangi lokasi penelitian, kemudian kita kumpulkan data-data, lalu setelah itu kita menganalisis dan menginterpretasi, menafsirkan data-data tersebut. Baru setelah itu kita coba tulis draft pertama ya dari report proyek penelitian kita. Dan yang terakhir revisi ya. Kemudian kita coba tulis ulang riset kita, bisa berupa disertasi maupun yang lainnya. Nah, jadi itu 7 langkah yang harus dimulai oleh seorang peneliti, sehingga mudah-mudahan dengan melakukan 7 tahapan ini bisa jadi penelitian-penelitian yang kita lakukan itu akan lebih menghasilkan satu karya yang baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di topik yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.